Kalau hidup kami diisi dengan firman Tuhan setiap hari, maka kami tahu Tuhan bahwa kedaulatan Tuhan itu adalah kedaulatan penuh, dan kami tidak bisa bertanya mengapa begini dan mengapa begitu. Hari ini Tuhan, kembali lewat firman Tuhan, maka kami hari ini menyatakan bahwa Engkau berdaulat penuh atas hidup kami, tubuh kami, roh kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Engkau berdaulat penuh. Entah kami akan sakit, entah kami akan mati, entah kami tidak punya apa-apa, itu adalah kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan, tanpa Roh Kudus kami tidak sanggup. Tetapi ketika hari ini ada kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini, firman-Mu membuat kami mampu, membuat kami bertahan, membuat kami sukacita di dalam perkara apapun, seberat apapun pencobaan, masalah dalam kehidupan kami. Engkau berdaulat penuh atas hidup kami ketika mata batin kami, roh kami hanya terhubung kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan-Mu yang selalu baru, urapan yang dahsyat, urapan kuasa Roh Kudus-Mu, urapan yang belum pernah terjadi. Hari ini urapan yang baru boleh timbul atas kami semua dalam hati kami masing-masing, sehingga hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan, kami tahu kepada siapa kami berharap, kami tahu kepada siapa kami percaya, kami tahu kepada siapa kami menyembah. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada haleluya. Amin. Ada amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya janjikan dari minggu-minggu sebelumnya, bahwa kita akan terus belajar tentang masa Prapaskah ya, karena kita sudah sebentar lagi di bulan yang akan datang, di awal itu kita sudah Jumat Agung. Nah jadi minggu ini, minggu depan, dan minggu depannya lagi itu kita akan bahas tentang Yesus di Getsemani. Nanti juga akan lihat Petrus menyangkal Yesus, dan nanti kita masuk di dalam acara yang agung, yaitu Jumat Agung, dan setelah itu kita akan melaksanakan Paskah. Ada luar biasa. Yesus di Taman Getsemani bagian pertama atau serial yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42 saja dulu. Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Ya, kalau sudah ketemu kita bangkit berdiri, kita baca berganti-gantian. Di Taman Getsemani, Markus 14 ayat 32 sampai 42 ya. Oke, saya bacakan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ayat 33. Ya, ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ayat yang ke-35. Ia harus sedikit berbalah diri ke arah dan berdoa supaya sekiranya saat itu berlalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ayat yang selanjutnya. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidur apa? Tidaklah bersama-sama berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Daging lemah. Ayat 39. Ayat 40.
ayat 40. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan belum minum kopi ya. Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Ayat 41. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah akan dan firman. Hadiratkan akan menjadi Ayat 42, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, beberapa minggu ke depan ini kita rindu Tuhan pimpin kita untuk kita akan merenungkan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penderitaan Kristus itu adalah inti dari seluruh keselamatan kita. Dari penderitaan Kristus itu terpancar seluruh mata air kehidupan kita, sehingga kita harus sering-sering merenungkan dan mengingatnya. Ada amin? Kita harus sering membaca dan mengatakan yang terdalam. Pada malam hari Yesus mengumpulkan seluruh murid-muridnya. Dia mengatakan, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu, inilah darahku yang dicurahkan bagimu. Lakukanlah hal ini setiap kali engkau mengingat aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah Yesus mengatakan hal ini dia takut dilupakan oleh kita? Berkali-kali Kristus mengatakan hal ini. Apakah dia worry ketika nanti dia meninggalkan dunia ini, dia pergi ke surga? Apakah dia khawatir nggak ada orang lagi yang mengingat Kristus? Apakah hal seperti itu yang terjadi di dalam ayat ini atau di dalam perikop ini? Apakah itu artinya sesuatu yang sentimental? Jangan lupa ya, aku kan pernah berjasa di dunia, aku kan pernah berjasa di gereja ini. Jangan lupa, ingatlah akan kurniawan. Ingatlah akan aku, karena aku pernah ada di tempat ini. Apakah begitu Bapak Ibu Saudara? Apakah sesuatu yang sentimental? Ataukah Yesus hari itu hatinya sedang gundah gulana untuk supaya manusia mengingat dia? Untuk apa dia mengatakan demikian? Dia adalah pencipta langit dan bumi dan seluruh malaikat menyembah dia. Tidak mungkin orang lupa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita lupa kepada Tuhan? Pernah nggak kita lupa sama Tuhan? Pernah? Saya pikir sih belum pernah ada satu orang manusia pun yang lupa sama Tuhan. Ya, mungkin saudara hanya lupa sebentar, tapi ketika saudara ketabrak, jatuh dari motor, ketabrak mobil, ingat lagi Tuhan. Ketika tiba-tiba saudara perutnya sakit, ingat Tuhan. Ketika saudara nggak punya duit, ingat. Saudara, nggak ada hari-hari kita nggak pernah ingat Tuhan. Ketika ada banyak kejadian perang dunia ketiga ini yang akan terjadi, kita tiba-tiba ingat Tuhan. Iya nggak? Terus kita bilang, aduh Tuhan, bahaya nih Tuhan, jangan sampai perang dunia ketiga. Nggak mungkin manusia itu nggak ingat Tuhan. Jadi statement Yesus, ingatlah akan damai, ini sebenarnya apa saudara? Ini merepresentasikan Yesus ketakutan dia tidak dikenal, Yesus ketakutan dia tidak diingat. Apakah Yesus sentimental saat itu dia sedang gundah gulana, hatinya sedang gundah gulana? Nah, kalau kita tidak pernah mengingat Kristus, berarti kita tidak pernah mengingat akan kerendahan hatinya. Kalau kita nggak pernah mengingat akan Kristus, maka dosa itu pasti akan merajalela di dalam kehidupan kita. Dan saudara perhatikan baik-baik, sedikit saja saudara mengalami kesulitan dalam pelayanan, mengalami kesulitan dalam rumah tangga, mengalami kesulitan dalam ekonomi, mengalami kesulitan dalam sakit penyakit. Ya, saya mau katakan sekali saja kita seperti itu, kalau kita nggak pernah mengingat pengorbanan Kristus, maka kita akan meninggalkan Yesus. Maka kita nggak peduli lagi, atau kita akan mengeluh, aduh susah amat ya pelayanan harus latihan, pelayanan harus doa malam, pelayanan harus bayar persepuluhan, pelayanan harus begini, kok susah ya pelayanan, harus sungguh-sungguh sama Tuhan.
Kalau kita nggak pernah melihat atau mengingat kebaikan Tuhan ketika Dia mati untuk kita di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, kita itu akan sering mengeluh. Ada amin, saudara? Aduh, hujan, males ya datang. Aduh, ada kerjaan kantor, males ya. Aduh, capek dari kantor, males ya datang ibadah, males ya datang doa malam, doa pagi. Males melakukan itu semua. Kenapa, Bapak Ibu Saudara, itu terjadi? Karena kita nggak mengingat, bukan hanya mengingat, oh ada Tuhan, bukan. Tapi kita mengingat akan penderitaan Tuhan, mati di atas kayu salib, menderita, disalib, dicambuk. Ketika kita mengingat akan kerendahan hati Tuhan, maka kita itu akan berusaha terus-menerus melayani Tuhan, berusaha terus-menerus baca Alkitab, berusaha terus-menerus berdoa. Tanpa itu, Bapak Ibu Saudara, kita itu enggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu maksudnya Tuhan. Mengapa Tuhan menginginkan ingatlah akan aku? Ingatlah akan aku, itu bukan bicara ingatlah wajah aku, ingatlah akan kegantengan aku, ingatlah akan karyaku. Tidak. Dia mau kita supaya mengingat pengorbanannya di atas kayu salib, penderitaannya di atas kayu salib. Amin, saudara. Dia mau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita hari ini nih saudara, kalau saya gambarkan kita nih minggu ini, kita ini udah nggak lagi berdiri di bawah kaki gunung seperti Mount Everest. Itu kita ini sedang menuju puncak di satu titik, dan di titik puncak tersebut kematian Kristus. Dibilang saudara, mungkin kita hari ini di Mount Everest, di gunung itu baru sampai di kaki, mungkin kemarin-kemarin. Tapi sekarang demi sedikit kita mulai naik, dan sekarang kita masuk ke dalam jalan salib. Ketika Kristus hari-hari ini, dia akan sebentar lagi, dia akan mati di atas kayu salib. Dia akan diadili 6 kali pada malam hari. Ya, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, maka Yesus dibawa di pengadilan Sanhedrin, dan itu diadili bukan 1 kali saudara, dari mungkin jam 8 ya kalau kita ya, sampai jam pagi. Dan paginya itu diputuskan bahwa Yesus bersalah, dan tidak lama kemudian dia digantung di atas kayu salib sekitar jam 8, jam 9, jam 10. Makanya dia mati jam 12 kurang lebih. Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah sampai di Mount Everest, kita ini sudah sampai di gunung nih hari ini. Gunung apa saudara? Gunung penderitaan Kristus. Kita sudah sampai ke puncak tertinggi, dan setiap lekukan-lekukan yang ada di dunia ini sampai beberapa minggu ini yang Tuhan sudah pimpin saudara, kita masuk ke dalam ruang maha suci. Charles Spurgeon mengatakan bahwa Getsemani itu adalah ruang maha sucinya Tuhan di atas dunia ini, di atas bumi ini. Ini adalah misteri yang sama yang terjadi ketika di Perjanjian Lama. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, di Perjanjian Lama ada Musa yang sementara melihat apa? Api dalam sekam, dan api dalam sekam itu tidak terbakar. Ini kejadian misteri, kejadian kesucian yang terjadi luar biasa. Ini juga terjadi di mana saudara? Di Taman Getsemani. Getsemani ini bukan, banyak pendeta yang mungkin mengatakan di Getsemani Yesus itu saudara sedang mempertaruhkan seluruh dunia ini dan keselamatannya. Bukan. Yesus tidak lagi bertarung, Yesus tidak lagi sedang berbohong. No, Yesus itu menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Bapa. Dia tidak dipaksa untuk datang ke sana. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan yang mengenai Taman Getsemani, Getsemani itu artinya kan memeras minyak zaitun, saudara. Kata memeras minyak zaitun, kenapa? Karena di sekeliling Taman Getsemani, jadi kalau ketika Yesus ini ceritanya ya saudara, Yesus keluar dari Yerusalem, dia sementara ketika dia keluar dari tembok Yerusalem, kalau saudara perhatikan, ada tembok Yerusalem yang besar seperti tembok Cina. Ketika dia keluar pas dari pintu, dia berdoa, saudara. Berdoanya apa? Ya Tuhan, ini jalan salib yang begitu berat yang akan aku lalui. Setelah dia berdoa, dia lurus, tidak lama kemudian dia ketemu satu lembah yang dinamakan lembah apa itu saudara? Lembah
dia berjalan lurus dan dia ada di namanya lembah Yosafat. Nah, di lembah Yosafat dia turun dia ke bawah. Di lembah Yosafat itu ada sungai yang mengalir namanya Sungai Kidron. Saudara masih ingat Sungai Kidron? Nanti buka lagi di kitab Kejadian. Nah, itu ada mengalir Sungai Kidron dan tidak lama kemudian sampailah Yesus di mana? Di Taman Getsemani. Taman ini adalah taman yang paling disukai Yesus untuk berdoa bersama dengan Bapaknya. Untuk berdoa, apapun yang terjadi dia datang ke Taman Getsemani karena dikatakan Yesus paling sering berdoa datang ke Taman Getsemani. Kita sering nggak datang berdoa ke Taman Getsemani kita masing-masing? Punya Taman Getsemani nggak kita, saudara? Ya, nah saudara, akhirnya tidak lama kemudian ketika Yesus masuk ke sana, sementara dia berdoa, sementara murid-muridnya sedang ngorok, apa yang terjadi, saudara? Dia akhirnya disamperin sama Yudas dan kurang lebih Yudas membawa berapa orang kira-kira, saudara? Pengawal Yudas, satu kloter Yudas itu berapa orang? 20-30 orang. Yang dibawa untuk menangkap Yesus berapa orang? Ada yang pernah tahu nggak? Berapa orang? 300 orang, satu kompi tentara untuk menangkap satu orang. Nanti baca tapi baca dalam 300 orang untuk menangkap satu orang. Nah, di sini mulai kita masuk lebih dalam lagi. Apa yang terjadi di Taman Getsemani? 300 orang menangkap satu orang. Oke, sampai di sini kita akan belajar tentang. Masuklah kita sekarang ke Taman Getsemani. Apa yang hal pertama yang Yesus lakukan di Taman Getsemani supaya akhirnya kita ini orang-orang yang berdosa ini diselamatkan, saudara? Yang pertama, dia masuk ke Taman Getsemani tanpa paksaan, dilakukannya dengan sukarela dan tidak bergantung sama siapapun. Yang percaya katakan amin. Dia bukan terjebak. Beda ya, saudara ya. Kalau saudara tiba-tiba lagi di sesuatu tempat, saudara nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saudara masuk ke satu tempat dijebak sama orang, atau mungkin saudara nggak tahu, tiba-tiba saudara ditangkap, sep. Nah, itu namanya saudara terjebak. Namanya saudara nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dijebak. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus memang mau menyerahkan diri di Taman Getsemani, dan itu sudah dibuat terbahan jauh-jauh hari. Ada haleluya. Dia memang datang untuk menyerahkan diri di Taman Getsemani, saudara. Dia sebagai volunteer, dia sebagai independently, dia tidak bergantung kepada siapapun dan dia tanpa paksaan sukarela untuk ditangkap di Taman Getsemani. Ada amin, saudara? Dan Yesus memang pergi ke situ dengan sukarela. Dan Yesus sudah mengatakan berkali-kali di dalam Alkitab, dikatakan anak manusia akan ditangkap dan akan diserahkan kepada orang-orang yang menganiaya dia dan mereka yang akan menyalibkannya. Yesus sudah pernah berkali-kali mengatakan hal tersebut kepada murid-muridnya. Itu yang pertama, sehingga dia tidak menunda-nunda, dia datang ke Taman Getsemani kepada Kalvari. Dia tidak menunda-nunda, saudara. Dan yang kedua, di Yohanes 18, nanti baca sendiri ya di rumah. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Saudara catat saja bahwa Yesus memang sering kali datang ke Taman Getsemani. Dan Yudas tidak perlu tanya ini, tanya itu, tanya ini. Kalau mau nangkep Yesus, itu tangkaplah di Taman Getsemani. Jadi mereka nggak perlu GPS, mereka nggak perlu intel, mereka nggak perlu apa-apa. Pokoknya Yesus paling suka. Sama seperti Daniel. Masih ingat Daniel, saudara? Tiap hari, 3 kali sehari dia naik ke lantai 2 rumahnya, dia berdoa. Jadi ketika pasukan ingin menangkap dia, tuh lihat tuh Daniel, dia berdoa. Dia tidak menyebar raja, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Begitu gampangnya orang-orang percaya untuk ditangkap, saudara. Dan hari ini kita melihat kalau ada 300 orang yang datang berbareng-bareng, saudara. Terus mereka nanya, coba ya nanti, atau kita mau baca aja yuk, kita baca aja yuk tadi yang kita mau baca supaya saudara nggak ini. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Yuk kita baca. Saya bacakan aja ya biar cepat. Nih saudara perhatikan. Ini ada yang menarik sekali. Yohanes 18 ya, pelan-pelan ya. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11.
Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu, yaitulah yang dinamakan Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Ayat yang kedua, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus apa saudara yang saya bilang tadi, Yesus sering berkumpul di situ dengan muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan tentara, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan. Wah, mantap ya saudara, dia nggak sembunyi, nggak pengecut, dia maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Terus apa kata mereka? Ini 300 orang nih bersama dengan Yudas mau masukkan. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, dia bilang, I'm a he. Kalau Inggrisnya bilang I'm a he. Terus akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Terus ayat 6. Saudara yang baca, jangan saya yang baca. 1, 2, 3. Ayat 6. Dahsyat ya. Dia bilang, I'm a he. Sayalah dia. Terus pada gurubuk pada jatuh saudara. Baca nggak Alkitab? Pada apa? Kayak kena ketiup angin ribut. Saya mau tanya, kalau Yesus hari itu mau lolos, mudah nggak? Mudah. Cuman dia bilang, I'm Yesus, sayalah dia, I'm a he. Bayangin saudara, baru dia ngomong begitu aja orang udah pada buru. Dan itu kalau kita baca di bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, kemarin saya baca, terus saya korek lagi di Alkitab Hidup Berkehidupan, ternyata Bapak Ibu Saudara yang rontok itu bukan hanya di depan, semua 300 orang dikit nggak? Kalau kita lagi berdiri di sini 50 orang ini jatuh gitu, kira-kira gimana? Hah? Ketindian nggak? Ketindian. Ada yang bau ketek, ada yang belum mandi. Saudara bayangin itu kan, bayangin itu malam-malam itu pasukan berjalan cukup jauh keringetan sampai di sono, pada jatuh. Gedubuk. Dahsyat ya. Baru ngomong begitu aja, saya Yesus, saya dia. Baru ngomong begitu aja, dia sudah ada bapak belum. Terus nggak lama kemudian siapa saudara yang menghunus pedang? Hah? Yanus? Bukan. Petrus saudara. Masa Yanus ngomong tadi ada nus. Pak Yono tadi ngomong nus. Bukan Yunus, bukan Yanus. Petrus saudara, cetret ya kan? Nah bayangin tuh, ya kan? Nah terus setelah itu akhirnya kupingnya hebat ya. Saat itu juga kupingnya yang copot dipasang lagi saudara. Coba kalau sekarang saudara ke dokter THT, ada yang mau coba nggak? Jadi coba saya tebang, terus ke dokter THT, sambung lagi, kira-kira langsung nyambung nggak saudara? Error, yang tadinya stereo jadi mono, udah nggak stereo lagi, satu aja gitu kan? Nah itu bisa nyambung, bisa langsung nggak berdarah, nggak apa, itu seperti mimpi-mimpi kan yang mau bisa nyambung lagi. Nah saudara, dari sini kita bisa melihat sebenarnya Yesus nggak show apa-apa, tapi Yesus hari itu memperlihatkan bahwa saya ditangkap bukan karena saya dijebak, saya ditangkap bukan karena kalian merencanakan yang jahat, tapi saya sudah tahu dan saya memang mau rela menyerahkan hati saya, menyerahkan diri saya, menyerahkan segala-galanya dengan seluruh kerendahan hati dan kerelaannya. Bahkan Alkitab katakan malaikat pun tidak mau seperti demikian. Malaikat yang terhebat, malaikat penunggu, malaikat penjaga surga nggak mau melakukan hal yang hina-hina seperti Kristus ini. Tetapi Kristus itu rela datang. Dia bayangin saudara, setelah dia ditangkap, dia rela nih, oke ayo tangkap saya. Terus habis itu tidak berhenti yang tadi saya bilang. Dia hari itu bukan hanya ditangkap, tetapi dia
dilakukan, diadili sebanyak berapa kali saudara? 6 kali. Terus diadilin, keluar, ya, lolos, istirahat, adilin lagi, lolos, adilin lagi, adilin lagi, adilin lagi. Saudara kalau pergi ke pengadilan 1 kali aja, ya kan, capek nggak? Mungkin sini Pak Thompson pernah, siapa pernah ya, capek loh di pengadilan gitu, nunggu ini gitu. Waduh, belum lagi zaman dulu ya kan seperti itu, nggak ada AC segala macam. Dan dari jam 8 malam sampai pagi, saudara, sampai jam 5, jam 6 pagi. Habis itu baru Yesus disuruh bawa apa tuh namanya, kayu salib, berjalan sampai di Golgota. Bayangkan saudara, penderitaan yang luar biasa. Dan itu dia bilang, I am coming, I behold, kata Yesus. Hebat ya, saya datang, saya datang. Kenapa saudara? Saya datang untuk dapat menyelamatkan umat manusia. Ada haleluya. Saya tidak mundur, saya tidak kemana-mana, saya datang. Saya menyongsong salib, saya menyongsong maut. Saya datang untuk saya dihukum di atas kayu salib, agar kita semua orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Siapa pendiri agama yang bisa sepowerful ini? Tidak ada, saudara. Siapa yang berani seperti ini? Tidak ada, saudara. Tidak ada satupun pendiri agama yang berani seperti ini. Dan keberanian Yesus itu bukan karena terdesak. Garis bawah. Keberanian Yesus itu bukan karena terdesak. Kalau kita terdesak, mungkin kita berani. Ada haleluya. Kita terdesak nih. Oke, saya seorang pendeta tiba-tiba terdesak. Bapak, tiba-tiba saya diiniin sama sekelompok orang-orang di luar Kristen dan saya mau dibunuh. Maka saya akan mengatakan, hidup Yesus, cepret mati. Itu saya terdesak. Tapi Yesus tidak. Dia menyerahkan dirinya, ini saya. Saya tidak terdesak. Saya menyerahkan diri saya secara sukarela, secara tidak bergantung sama siapapun. Aku tidak bergantung sama jemaat, aku tidak bergantung sama siapapun. Aku mau menyerahkan diriku supaya aku dihukum. Dan saudara, banyak pendiri agama rela menderita, tetapi bukan dia menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk menderita. Tetapi kalau ada penderitaan, ya udahlah, aku rela menderita. Tapi dia tidak pernah seperti Yesus yang benar-benar menyerahkan dirinya untuk menderita, untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan inilah Yesus datang dari surga, pulang kembali ke surga dengan penuh dengan kekuatan penuh, kuasa penuh. Karena penderitaan ini dia menghancurkan dosa dunia dan juga si iblis. Ada haleluya. Ini yang gak pernah terplanning oleh si iblis. Ada amin tidak? Iblis pikir, wah gue jebak lu ya, masuk ke dalam Getsemani. Yang bukannya dijebak, dia happy kan. Bingung gak saudara? Kalau saudara jadi iblis, tiba-tiba melihat orang yang kira-kira nih, waduh, musuh besar saudara, tiba-tiba mau mati gitu kan, mau dihukum di dalam satu area, udah ketawa-ketawa, tiba-tiba dia dengan enteng, nggak kabur-kaburan. Kalau saudara kira-kira gimana? Udah mau ditangkap 300 orang, kira-kira gimana? Belum ditangkap juga mungkin beberapa puluh orang, saudara udah ketakutan ini itu. Yesus tidak, karena dia memang mau menyerahkan dirinya, dan ini memang sudah dibuatkan bahwa dia akan mati di atas kayu salib, ditangkap di Getsemani, dan itu semua clear, tidak ada yang tidak clear. Ada haleluya. Seberapa besar pengorbanan Kristus yang sudah dia lakukan. Saudara pikirkan hari ini, begitukah pengorbanan kita terhadap Kristus? Ada amin, saudara? Saudara, apa yang saudara korbankan hari-hari ini untuk Tuhan? Saudara ada korbankan uang saudara? Saudara ada korbankan hati saudara? Effort saudara setiap hari? Ikut mendukung program gereja, doa pagi, doa malam, doa pengurapan? Saya nggak melihat itu ada. Begitu hebatnya Kristus sudah mati untuk kita, tapi kita untuk rela aja sedikit aja gitu kan, itu sulit sekali.
Ada mungkin beberapa orang di tempat ini yang luar biasa, tapi masih banyak orang yang sebenarnya tidak mengenal Kristus dan tidak pernah mengingat Kristus di dalam kehidupannya. Kalau saudara ingat dia, ingat penderitaannya dia setiap hari, saya yakin dan percaya, saudara pasti tidak akan ditanya lagi, tidak akan dibentuk lagi, tidak akan dibentuk panitia, tidak akan dibentuk ini, tidak akan dibentuk itu. Saudara akan datang berbondong-bondong, Pak Gembala, atau mungkin Pak Majelis, atau mungkin Ibu Gembala, atau mungkin para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan. Apa yang saya bisa bantu untuk gereja di tempat ini? No, nggak ada, saudara. Jarang sekali. Ngerti ya maksud saya? Amin, amin. Ngerti ya? Sengerti-ngertinya ya. Kristus sudah berkorban bagi kita, tapi kita nggak pernah berpikir berkorban untuk Dia. Kadang-kadang kita hanya kedagingan kita, habis kerja, habis melakukan ini itu, capek, males, saya sakit-sakit, tetap masih mau datang doa malam. Bukan karena saya pendeta, no. Saya waktu belum jadi pendeta, baru hari sebelum jadi pendeta, tanya Ibu Gembala. Saya tidak pernah absen doa malam di gereja BBI Mawar Saran di tempat. Saya tidak pernah bertemu dengan Om Yakub. Saya tidak pernah ketemu dengan siapapun. Tapi hati saya berkorban untuk Tuhan. Dari jam 10, dia ada 3 session, saudara. Sampai jam 4 pagi saya baru pulang. Dan rumah saya bukan di sini. Rumah saya masih di Harapan Indah. Anak-anak masih pada kecil. Bukan apa-apa, saya ingin, sedikit banyak saya juga berkorban. Dan itu di hari Jumat, sekali datang doa pagi-pagi, saya datang ketemu sama Om Yakub Nahwai Pangalu. Ya duduk, ya kan kadang-kadang cuma 3 orang, begitu besar gerejanya kadang-kadang cuma 5 orang, ya kan datang, ada senang sekali. Saudara, betapa senangnya Tuhan ketika kita mau berkorban, jangan ngorok mulu kerjanya. Ada amin, saudara? Karena kan kiri kanan, jangan ngorok mulu, lu gedein kerjanya. Ya tidur, ngorok tidur, tapi berbuatlah sekali-sekali untuk Tuhan. Ya, kalau saudara nggak bisa datang ke tempat ini, tidak masalah. Saudara datang pagi-pagi, di dalam rumahmu, berlutut sama Tuhan, berdoa, baca firman, saudara. Saya nggak mau memaksakan itu mungkin keinginan saudara, ya. Tapi paling tidak ketika ada program gereja, dukung. Ada amin, saudara? Amin. Jadi disitulah kita bisa melihat kalau kita benar-benar mengingat akan penderitaan Tuhan di atas kayu salib, kita tidak akan pernah komplain dalam seluruh pelayanan. Ini juga tamparan keras buat saya. Saya tidak boleh komplain sekalipun minggu lalu saya melayani, banjir sana, banjir sini, saya nggak komplain, saya berdoa aja. Semoga saya bisa melayani, ya kan? Berdoa. Jangan pernah komplain dalam pelayanan. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah komplain. Aduh, aku dikasih tugas kebanyakan. Aduh, aku begini. Aduh, aku begini. Ini nggak enak. Ini nggak enak. Apa sih yang saudara mau di dalam pelayanan saudara? Apa sih yang saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan? Mau enaknya aja. Hanya menikmati Kristus untuk kesembuhan, hanya menikmati Kristus untuk mujizat, hanya menikmati Kristus untuk berkelimpahan, untuk kantong tebel. No. Berubah paradigma itu dalam kehidupan kita supaya kita menjadi Kristen, menjadi murid Kristus yang berkenan kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Berkenan itu jauh lebih penting daripada segala-galanya. Kalau kita nggak berkenan sama Tuhan, maka Tuhan juga jauh lah dari standar. Ini aja kita udah jauh dari standarnya Tuhan. Ya, saudara ingat akan tuh Yesus bilang berkali-kali, ingatlah akan, katakan kiri kananmu dulu ya sekali lagi. Ingatlah akan Yesus, katakan sekali lagi. Ingatlah akan Yesus. Ingatlah akan perbuatannya, ingatlah akan kematiannya, ingatlah akan penderitaannya di atas kayu salib. Ingatlah. Jangan saudara ingat duit, saudara ingat uang, saudara ingat tangtal, untung, saudara ingat ini itu. Ingatlah akan Tuhan. Ingat makanan, ingat ini. Ingatlah akan Tuhan. Berubah ya paradigma.
Ada amin saudara? Supaya saudara bisa berkenan di hadapan Tuhan, nggak main-main sama Tuhan. Ada amin? Oke, yang kedua, hal yang kedua, ini adalah hal yang sangat heboh dan menghebohkan seluruh antera bumi ini. Bumi, surga heboh dengan hal yang satu ini. Karena apa saudara? Ini terjadi kuasa kegelapan yang paling gelap. Evil, semua setan turun tangan di taman Getsemani. Dan disinilah pertama kalinya dan tidak akan pernah terjadi lagi, Allah menyerahkan kekuasaannya yang paling besar di muka bumi ini kepada iblis. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Hanya satu kali waktu Allah menyerahkan. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Dasar Alkitab yang jelas. Tadi saya baca dasar Alkitab yang jelas. Coba kita baca Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Atau tadi juga ada sih di Yohanes kalau nggak salah juga ada. Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Yuk kita baca berganti-gantian. Nih saudara akan tercengang-cengang. Gila ya, Yesus Allah Bapa di surga menyerahkan semua kekuasaannya kepada kegelapan. Makanya hari itu terjadi kegelapan yang paling gelap, saudara. Lukas bukannya ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu sebagai tanda. Tapi ini hal yang kita mau lihat. Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 53. Kita baca ya berganti-gantian. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah segerombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Ayat 48 dibaca saudara. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dari cuma." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Ayat 50. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Ayat 52. Maka Yesus berkata kepada imam kepala dan kalau pegawai kamu salah satu yang mengatakan sama-sama kamu akhirnya maka kamu datang lengkap dengan pedang dan itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lagi ribut, bawa pedang, bawa pentung, bawa apa saudara katakan kiri kanan ngomong, kita bukan penyamun. Di jalan raya kita juga jangan seperti itu, jangan sok jago, sok ini, sok itu, penyamun kita kata Yesus. Apakah kita ini penyamun? Oke, terus ya saya lanjutkan. Nah, ayat 53, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, Yesus bilang, ya kan? Di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Terus? Stop. Tetapi inilah saat kami. Saat siapa? Saat iblis. Apa yang dikatakan? Dan inilah kuasa kegelapan itu. Yesus mendeklarasikan hari itu Allah Bapa di surga menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada si iblis untuk menghancurkan Yesus, untuk menghancurkan supaya Yesus masuk di atas kayu salib. Dia menyerahkan penuh, sebab tanpa kuasa Allah tidak ada apapun akan terjadi di dalam kehidupan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tanpa kuasa Allah tidak ada apapun yang akan menyebabkan saudara sakit. Jadi kalau hari ini mungkin besok saudara sakit kanker, sakit apapun, itu semua atas izin Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kan dibilang tidak ada selai rambut pun rontok. Ya, kecuali rambutnya nggak ada, kecuali orang botak, itu beda. Di Alkitab nggak mengatakan nggak ada satu rambut pun jatuh tanpa Allah ketahui. Burung pipit saja yang harganya murah meriah, paling murah burung pipit, jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan nggak mungkin. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini harus ada izin Tuhan. Nah, waktu si iblis mau
mau menangkap Yesus, mau menghancurkan Yesus, itu atas seizin Bapa di surga, atas seizin Allah nggak kira-kira? Seizin dia, dan Tuhan Yesus Kristus dia menyerahkan sepenuhnya kekuasaannya kepada kegelapan, dan itulah hari yang paling gelap di antara kegelapan yang paling gelap, di pekat sekali terjadi kegelapan di Taman Getsemani, dan itulah evil, itulah setan yang paling jahat, yang terjadi kegelapan yang paling gelap. Oleh karena itu saya mau katakan hari ini, Yesus katakan berkali-kali, bekerjalah selama siang, akan datang malam dan kita tidak bisa bekerja lagi. Yang percaya katakan amin. Suatu saat ketika saudara nih sedang begini, ayo rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin memberikan persembahan, rajin memberikan persepuluhan, rajin membantu orang. Ada amin saudara? Itu namanya hari masih sih. Tapi ada sekali waktu saudara nggak bisa hindarin. Entah tiba-tiba saudara divonis sakit, entah tiba-tiba perusahaan saudara bangkrut, entah tiba-tiba ya saudara kecelakaan, ditabrak, saudara cacat total. Teman saya tuh ada satu customer saya, katanya tiba-tiba dia cuma mau kencing di jalan tol, ditabrak, sampai sekarang kakinya miring sebelah, ya kan? Adik ipar saya juga ada, kakinya juga agak miring sebelah. Saudara, jadi sebelum itu terjadi, saudara harus giat. Yang percaya katakan amin. Yesus itu sudah giat segiat-giatnya dia melakukan pelayanan, dia berdoa, dan ketika saat itu datang, ada amin saudara? Ketika saat itu datang, dia tenang, dia menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Selalu saat itu datang dalam hidupnya. Saat itu tiba-tiba kau divonis, ya, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, dan kamu sudah siap. Jadi maksud saya, kita harus bekerja dengan serius, saudara. Dan saudara perhatikan, hati-hati ya. Ketika mungkin kita saat ini sedang kuat, kita hebat, lagi hebat, setan itu mundur sementara. Waktu Yesus dicobai selama 3 kali di padang gurun, setan mundur. Tapi dia tidak mundur 100%. Dia meminta, seperti pencopet sedang mengintai di jalan-jalan, di lorong-lorong, seperti penjahat sedang mau menodong orang. Dia mengintai, dia mengendus-endus kita, dan dia tahu persis apa yang terjadi di kelemahan kita masing-masing. Yang percaya katakan amin. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, waduh, ini adalah hal yang terberat yang pernah dia alami dari seluruh pergumulan hidupnya. Padahal hari itu kalau kita lihat, Yesus ini benar-benar, ya kalau kita mau lihat dari kacamata dunia, kasihan saudara. Murid-muridnya pernah melihat seluruh mujizat terjadi. Ada hal itu, muridnya pernah melihat Yesus membangkitkan orang mati, Yesus merendahkan angin ribut di dalam danau. Yesus pernah, apalagi saudara, yang paling luar biasa ini yang nggak pernah dialami oleh siapapun. Yesus pernah, muridnya Petrus, Yohanes, Yakobus itu pernah melihat Yesus transfigurasi. Yesus berbicara dengan siapa saudara? Musa, Elia. Ingat nggak saudara, sekali waktu 3 muridnya itu udah bingung-bingung loh, ini ada Musa, ini ada Elia gitu kan, ada Yesus, mereka bertiga. Itu transfigurasi, dan itu tidak mudah, hanya satu-satunya di mana itu dikatakan the Son of God, saudara, anak Allah yang luar biasa, pribadi kedua Tritunggal ini yang nggak pernah diperlihatkan sama siapapun. Dan Yesus juga kayak murid-muridnya itu juga melihat Yesus membangkitkan Lazarus, saudara. Dan kita bisa melihat murid-muridnya malah kocar-kacir meninggalkan dia ketika dia ditangkap. Kesepian yang paling sepi yang tidak pernah dialami oleh siapapun di muka bumi ini. Ada amin saudara? Bahkan lebih kurang ajarnya lagi, bahkan lebih the worst case lagi. Ketika Yesus sedang bergumul, sedang berjuang untuk memperjuangkan seluruh kehidupan manusia, maksudnya seluruh keselamatan manusia, murid-muridnya gawat ya, murid-muridnya tidur. Coba, kalau suatu saat di sini mungkin suatu saat ada yang mau menikah, ya, sang mempelai pria sudah dandan rapi-rapi, luar biasa, sudah booking tempat, sudah booking ini, acara akan dilaksanakan, pemberkatan akan dilaksanakan jam 10, jam 11. Tiba-tiba saudara telepon, pengantin wanita masih
wah, kira-kira gimana? Yang menjadi mempelai pria kira-kira gimana? Tukar lagi lah ya kan? Bayangin betapa Yesus Kristus yang begitu luar biasa melihat murid-muridnya meninggalkan satu persatu. Bahkan nggak ada lagi murid-muridnya. Petrus yang so jago juga ditabur, terpecar kacir. Semua murid-muridnya hilang, saudara. Termasuk yang tidur. Nah, saudara bayangkan, Yesus sedang bergumul, darah sedang menetes gitu. Kita pasti marahnya minta ampun kalau sang pengantin wanitanya masih tidur. Bahkan saudara bilang, udahlah dikasih obat bius saja, dibius saja supaya dia nggak bangun-bangun lagi. Saudara, kalau hal itu terjadi dalam hidupmu, sebenarnya ini menyindir kita, saudara. Yesus hari-hari ini sedang bekerja luar biasa, Roh Kudus sedang bekerja luar biasa. Kita lagi ngapain, saudara? Tidur. Lagi ngapain? Baca Alkitab nggak pernah, disuruh ikut ini nggak mau, udah ditunjuk jadi salah satu pengerja doa, nggak pernah mau datang. Apa sih maunya kita? Saya mewakili Tuhan hari ini. Apa maunya kita ada ini? Lebih baik, bagusnya Yesus tidak sekasar saya. Ada haleluya. Yesus lebih halus dari saya, kecuali kalau dia udah marah, maka saudara dia nggak akan bicara lagi, dia diam 1000 diam. Saudara yang terkasih, iblis memang merupakan musuh yang paling licik. Dan William Gurnall itu ya, seorang Puritan atau seorang teolog juga pernah mengatakan bahwa kalau kita mau bertempur bersama dengan iblis, kita mesti hati-hati di dalam godaan yang paling berat. Dan banyak orang digoda paling berat bukan ketika dia digoda dengan wanita, ketika dia digoda dengan yang lain-lain, itu mah persoalan yang biasa. Uang, judi, segala macam itu persoalan yang biasa. Tahu nggak saudara? Godaan yang paling berat bagi orang percaya, bagi orang benar yang serius sungguh-sungguh, iblis itu selalu mau menjegal dia. Ketika orang itu, iblis sudah tahu ini akan masuk ke dalam kerajaan surga, dia tetap akan sakiti, dia tetap akan jegal dia. Yesus dijegal, disakitin nggak saudara? Ketika dia mau menuju surga, apa yang disakitin? Bukan sufferingnya, bukan cambuknya, bukan dia mati di atas kayu salib, itu penderitaan yang biasa. Tapi penderitaan yang paling berat yang Yesus alami apa saudara? Ditinggalkan oleh semua murid-muridnya. Sekarang saya mau tanya, saudara seorang kepala rumah tangga, bapak yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Tiba-tiba saudara ada di rumah sakit, saudara mau mati. Terus ada berita, istri bapak selingkuh. Gimana kira-kira? Terus anak-anak saudara menjual semua aset saudara. Saudara lagi sakit, udah mau mati, udah mau meninggal ya kan? Dijual asetnya, istrinya selingkuh, terus tiba-tiba datang lagi ya kan? Aduh, orang terdekatnya, kawannya yang mimpin perusahaan juga korupsi terhadap perusahaan itu. Bisa kepikir nggak saudara? Bisa kebayang? Itu yang Yesus alami ketika dia sudah sungguh-sungguh, sudah serius berjalan bersama dengan Tuhan, sampai di ujungnya dia masih disakiti oleh si iblis. Itulah kesakitan yang paling sakit. Dia dikhianati, dia disangkal, dia ditinggalkan saudara. Dan itulah tandanya lonely, kesepian, dan seluruh evil, seluruh setan yang paling kejam, kegelapan yang paling dalam ada di taman. Jadi saya mau katakan begini, rajin-rajinlah saudara punya taman Getsemani sendiri, berdoa sendiri, sungguh-sungguh sendiri, karena di dalam ketika kau berdoa itu begitu gelap, kegelapan yang luar biasa. Tapi emang ada satu yang tadi barusan tercetus ke dalam pikiran saya dan roh saya, dia bilang gini, kita kadang-kadang berpikir gini, saudara ngerti nggak ya atau pernah merasakan
saudara ini sedang dalam kegelapan. Pernah nggak? Saudara nggak akan pernah bisa merasakan saudara ada di dalam kegelapan kalau saudara nggak pernah berdoa sama Tuhan. Saudara nggak tahu jalan hidup saudara seperti apa. Gelap aja gitu. Karena saudara sudah gelap, masuk ke dalam gelap. Gelap sama-sama gelap, selesai. Tapi kalau saudara rasa cercah aja, secercah aja, cahaya. Saudara rajin aja baca Alkitab, saudara rajin aja berdoa, maka saudara tahu posisi saudara ada di mana. Waduh, saya ini sedang kacau hidupnya. Jadi kalau kitanya gelap, kita masuk dalam kegelapan, taman Getsemani tidak akan menjadi taman surga, taman perburuan, taman persembahan kepada Tuhan, bukan ruang maha suci seperti tadi dikatakan oleh Charles Spurgeon, bahwa ruang maha sucinya Tuhan ada di sana. Saudara, mulai hari ini kita jadi mengerti bahwa Getsemani ini adalah juga Allah di mana Allah Bapa di surga menyerahkan seluruh kekuasaannya ke dalam tangan si iblis. Ada amin, saudara? Baru pernah dengar ya? Dan yang terakhir, saudara, Taman Getsemani ini menyatakan titik krusial tentang ketaatan. Philip Yancey pernah mengatakan dalam bukunya, nanti saudara cari di Google juga ada. Dia pernah mengatakan di dalam bukunya, dia katakan begini: di Taman Getsemani, Yesus itu bukan seperti Yesus yang aku kenal, bukan Yesus yang aku kenal. Kenapa, saudara? Philip Yancey mengatakan seperti ini: semua perjalanan Yesus dengan gagah perkasa melewati itu semua. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengajar, meredakan angin ribut, transfigurasi, semua dia lakukan oleh Yesus. Ya apa ya? Tanpa pernah Yesus bersedih, tanpa pernah Yesus takut, tanpa pernah Yesus gemetar. Tapi di Taman Getsemani, saudara, dia gemetar, dia takut. Tapi dia takut bukan karena dia takut mati. Jangan salah, saudara ya. Dia takut bukan karena dia takut, aduh saya mau mati. No. Lalu saudara mau dipancung atau mau dihukum mati, pasti ya saudara yang ketakutan karena saudara mau mati. Ini bukan karena Yesus mau mati, bukan, saudara. Tetapi dia takut. Takut apa, saudara? Takut karena saat itu sepersekian menit dia akan berpisah, dia akan ditinggalkan sama siapa, saudara? Sama Bapa di surga. Karena kenapa? Karena dia mengemban begitu dosa seluruh dunia ini dia embar, dan saat dia berdosa maka dia tidak bisa menjadi sama dengan Allah, dia tidak bisa menjadi Allah. Saat dia berdosa, dia harus dihukum, dia ditinggalkan oleh Allah. Makanya waktu di kayu salib dia bilang, Eloi, Eloi, apa, saudara? Lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu adalah ketakutan, kegemetaran yang paling takut, yang paling gemetar, saudara. Dan dia tidak pernah mundur akan hal itu. Saudara bisa bayangkan nggak kalau tiba-tiba dalam peperangan, dalam saudara lagi penginjilan, tiba-tiba pemimpin saudara ketakutan. Kira-kira gimana? Saudara akan ikut ketakutan nggak? Waduh, ini bahaya nih. Saya gemeteran, ketakutan, saudara lebih ketakutan lagi kali ya. Nah itu yang paling terakhir. Dan bayangin saudara, ketika Yesus berdoa dia sampai terlungkup ke bawah, jatuh, ya kan? Perhatikan baik-baik. Apa yang Yesus takutkan? Murka Allah di atas kayu salib. Dia nggak pernah takut apapun yang terjadi, tetapi dia takut ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, saya mau tanya, saudara takut nggak sih ditinggalin Tuhan? Takut nggak kira-kira? Saudara lebih takut mana ditinggalin? Gini ya, ini konsep yang paling gampang. Kalau saudara berani menyatakan bahwa saudara orang Kristen, saudara menjadi murid Kristus, harusnya saudara berani mendeklarasikan, mendinai apapun di hari Minggu. Ya apa ya? Komit. Jam 10 harus beribadah, saya sebagai anggota GBI Alberta harus komit.
Pak, kan nanti ada proyek. No. Pak, saya kan disuruh masuk sama kantor. No. Sekalipun kantormu yang suruh, sekalipun apapun yang suruh, tidak. Saudara lebih takut mana ditinggalkan sama kantor? Saudara lebih takut mana di PHK atau di PHK sama Yesus? Saya mau tanya, lebih takut mana? Harusnya lebih takut dong di PHK sama Yesus. Amin, saudara. Kalau saudara di PHK sama Yesus, berkat semua hilang. Bukan cuma berkat, tapi keselamatan saudara hilang. Tapi ini sering kali saudara, bodoh amat hari Minggu. Bodoh amat. Ya, kecuali memang benar-benar dia ada pelayanan di tempat lain, it's fine. Tapi kalau pelayanan istilahnya ibadah, pelayanan ditukar sama material, itu bukan kekristenan, itu bukan murid sejati Kristus. No, jauh saudara. Malu sama Tuhan. Ya, ngerti ya? Jelas ya? Jadi yang saya mau katakan hari ini adalah, kalau kita taat sama Tuhan, taatlah 100%. Jangan 99,9% no. Nggak ada gunanya saudara taat 99. Pak, kan saya udah, Pak, kan ini sekali aja tuh Pak, sekali. Ya kan ini nggak enak di sama kantor. No. Habis ibadah, terserah. Tidak. Saya juga sebagai seorang yang main proyek di mana-mana, proyek yang besar, kecil, segala macam. Nggak pernah mau saudara, mau siapapun yang ajak main golf segala macam, jam 10 pagi, Pak, hari Minggu aja pagi. Apa-apa kan saya sekali serahin ke orang. No. Kecuali pelayanan saya dipanggil di tempat lain. Oke, sama-sama melayani Tuhan. Begitu juga dengan saudara. Ayo dong, mulai hari ini krusial ketaatanmu harus diukur benar-benar, sehingga saudara serius benar-benar, nggak takut sama siapapun. Yesus tidak pernah takut sama siapapun. Yang percaya katakan amin. Dia tidak pernah takut sama hakim. Dia tidak pernah takut sama si Pontius Pilatus. Dia tidak pernah takut sama siapapun, saudara. Dia tidak pernah takut sama manusia. Dia hanya takut ketika dia ditinggalkan Bapa di surga. Eloi, Eloi lama sabachthani. Kenapa dia takut? Karena memang dia mengemban dosa. Dan setelah dia mati di atas kayu salib, Allah menyertai dia lagi. Ada haleluya. Tapi kita kebalik. Kita seringkali takut sama manusia, takut sama bos, takut sama atasan, takut. Akhirnya hidup saudara seperti burung emprit, bukan burung raja wali. Ada haleluya? Burung emprit tahu? Ya kan? Kalau burung emprit diginiin sedikit aja udah kabur. Coba saudara sekali burung elang. Pernah? Gini dia liatin loh saudara. Coba burung emprit saudara gini, dia kabur kemana-mana kan? Coba burung elang, kalian tuh boleh sekali-sekali coba. Begini yang burung elang, disampuk bisa iya ya kan? Itu yang namanya nggak pernah takut sama orang, tetapi kita hanya takut sama Tuhan, harus lebih takut. Dengan begitu, saya yakin saudara pasti akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa ke depan. Kalau saudara serius sama Tuhan, Tuhan lebih serius sama kita. Tapi jangan pernah punya teologi begini. Pak, saya udah serius sama Tuhan, saya udah begini, ujung-ujungnya saya harus hidup berkelimpahan. Kemarin saya baca tuh rentetan pendeta di satu kelompok saya gitu ya, di grup saya tuh. Waduh, setiap ya penderitaan Yesus ini, Yesus semua, Yesus, kita harus taat, kita harus setia. Ujungnya saudara, nanti kita akan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Itu teologi yang ngaco loh. Itu teologi yang ngaco itu, kalau begitu. Itu hampir rata-rata saudara ngaco semua. Kayaknya saya agak jarang sekarang ngumpul-ngumpul sama pendeta-pendeta yang seperti itu, takut kontaminasi juga. Jadi nggak boleh semua apapun akhirnya ujungnya mesti diberkati, ya kan? Penderitaan ini, nggak apa-apa kita rela menderita. Pokoknya nanti kita diberkati Tuhan. Saya udah sering khotbah kan, Yesus saja tidak seperti itu, saudara. Yesus yang kita sembah, Dia mau sangkal diri pikul salib. Kita muridnya sangkal diri pikul salib baru mengikut Kristus. Baru itu yang namanya jalan keselamatan. Saudara akan benar-benar menikmatinya. Ada amin? Amin.